sekarang coba sebelum kita lanjut ke nomor yang berikutnya ya, ada rumus-rumus yang harus kita tahu untuk menjawab soal-soal ya, fungsi trigonometri ya. Ini rumus umum ya kan. Nah, ini yang sering ditanya ini atau yang sering kita gunakan ya. Yang pertama nanti kosinus kuadrat AX ya tambah sinus kuadrat AX ini sama dengan 1, begitu ya. Ini sering disebut sudut identitas trigonometri ya. Ini sering disebut identitas trigonometri. Jadi ini ada cabangnya ya kan. Ini umumnya kan. Cabangnya yang pertama ya kan. Nah, nanti kalau cabang pertama itu tangen kuadrat AX tambah 1 sama dengan sekant kuadrat AX. Cabangnya yang kedua gitu ya. Ini 1 tambah kotangen kuadrat AX sama dengan kosekant kuadrat AX. Nanti dari mana ini boleh kamu lihat materi atau buku-buku yang lain ya, atau kapan-kapan boleh tanya Bapak, begitu ya. Sekarang kita masuk ke rumus yang sering digunakan ya, yang kedua. Yang kedua itu kosinus AX gitu ya. Kita buat saja AX ya kan. Kosinus AX sama dengan kosinus kuadrat AX kurang sin kuadrat AX, begitu ya. Agak-agak mirip ini ya kan. Ini juga memiliki cabang-cabang ya kan. Atau rumus bentuk yang lainnya, tapi sebenarnya masih sama ini ya. Ini nanti kosinus AX sama dengan 2 kosinus kuadrat AX kurang 1. Yang terakhir ya, kosinus AX 1 kurang 2 sin kuadrat AX. Tapi ini per 2 ya. Ini lagi per 2, begitu ya. Ini juga per 2 ya kan. Semua per 2 ini ya. Begitu ya. Nanti jangan silap per 2-nya ini ya kan. Dan contohnya begini, yang kedua ini, rumus kedua ini ya. Jadi kalau ada kosinus 4x sama dengan kosinus kuadrat 4, inilah A-nya kan. Kita bagi 2 ini. 2x kurang sin kuadrat 2x. Inilah rumusnya. Begitu kira-kira ya. Jadi ada 2 bentuk rumus yang kita pelajari. Ini sebenarnya pelajaran waktu kelas 10 ini ya. Tapi kebetulan waktu kelas 10 kamu tidak belajar gitu ya. Dan kelas 11 juga kamu tidak belajar kan, begitu saja. Itu masalahnya itu ya kan. Nah, sekarang kita masuk soal berikutnya ya. Ya, kita perhatikan soal kita yang nomor 3 ya. Jadi soal-soal kita ini sudah lumayan cakap-cakap kotor ini gitu ya. Jadi harus banyak kamu pelajari ini ya kan. Jadi beli nanti telur, buat teh telur gitu ya. Iya, jangan kau ambil telur kau buat teh susu begitu ya. Jadi kita lihat ini nomor 3 ini. Diketahui katanya cos 8x tambah 4 sama dengan 9 sin 4x. Yang ditanya tangen 4x gitu ya. Jadi kalau kita baca-baca ini seakan-akan mau kita lewatkan saja ini begitu ya. Nah, tapi kita perhatikan saja. Di sini berbeda trigonometrinya ya, dan tidak ada kuadrat. Kan begitu ya. Di sini 8, di sini 4, setengahnya gitu ya kan. Jadi kira-kira anak ini ya kan, ada udang di balik batu ini begitu ya. Nah, sekarang kita gunakan kosinus AX ini. Yang manalah kita gunakan ini? Ada 3 rumus kita ini ya kan. Jadi yang kita gunakan ini yang ada hubungannya dengan sinus. Ternyata yang ini ya, kosinus AX sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Berarti A-nya kita ganti jadi 8 gitu ya. Berarti ini 1 ya kurang ini ya 2 sin kuadrat gitu ya. A per 2 berarti 4X tambah 4 ya kan, sama dengan 9 sin 4x begitu ya. Jadi yang ini gitu ya, kita peroleh dari yang ini dengan mengubahnya menggunakan rumus yang ini begitu ya. Nah, jadi konsentrasi ya kan. Jadi sekarang kita sederhanakan ini ya. Berarti min 2 sin kuadrat 4x ya kan ini ya. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min 9 sin
4x ya. 1 tambah 4. Biasanya berapa? 5. Begitu ya. Nah, sekarang kita kali negatif semua ini ya. Biar yang depan ini positif ya kan. Maka kita peroleh ini 2 sin kuadrat 4x tambah 9 sin 4x kurang 5 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi sudah seperti soal kita nomor 1 dan nomor 2. Begitu. Maka ini kita misalkan ya. A sama dengan sin 4x. Jadi bisa kamu tanya ini, kenapa harus A? Begitu ya. B pun boleh, C pun boleh, terserah kamu ya kan. Hidup ini, hidupmu. Semuanya terserah kitanya ini ya kan. Jadi ini 2 sin 4x-nya kita ganti jadi A kuadrat gitu ya. Tambah 9A gitu ya. Kurang 5 sama dengan 0. Begitu ya kan. Maka kita faktorkan yang ini ya. Kita peroleh 2A kurang 1 A tambah 5 sama dengan 0. Nanti kamu gunakan rumus yang sebelumnya ya. Yang sudah pernah kita pelajari ya. Maka di sini A-nya setengah ya kan. Di sini A-nya berapa ini? Minus 5 ya. Apa tadi A? Yang ini ya kan. Ini A tadi ya. Sin 4x sama dengan setengah gitu ya kan. Ini sin 4x sama dengan minus 5. Jadi ingat catatan kita yang nomor 1 tadi ya. Nilai sin dan cos tidak boleh kurang dari minus 1. Ini kurang sekali ya kan. Maka ini tidak memenuhi. Gitu ya. Berarti sin 4x sama dengan setengah. Ini ada di sudut istimewa ini ya kan. Sinus berapalah setengah. Begitu ya. Sin berapakah setengah? Ternyata sin berapa? 30 derajat. Begitu ya. Maka kita peroleh ini. Jadi kebetulan di soal kita ini yang ditanya tangen 4x saja ya. Nah, yang ditanya itu tangen 4x saja. Maka 4x saja kita buat di sini. Sama dengan 30 derajat. Tidak usah lagi diubah ini ya kan. Maka ditanya tangen gitu ya. Tangen 4x. Maka ini jadi tangen 30 derajat gitu ya. Tangen 4x, tangen 30 derajat. Maka ini sama dengan berapa? Iya, 1/3 akar 3. Baiklah kita masuk ke soal kita yang nomor 4 ya. Jadi katanya begini ya. 4 sin kuadrat 2x tambah cos kuadrat 2x kurang sin 2x kurang 3 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi penderitaan kita belum selesai ini. Begitu ya. Iya, kemanalah kira-kira kita ubah ini biar kita peroleh jawabannya, begitu ya. Jadi banyak caranya ya kan. Jadi kuncinya sebenarnya kamu banyak menjawab soal gitu ya, banyak menjawab soal. Jadi gini kita buat ya kan. Ini kan ada cos kuadrat ya. Kita lihat kuncinya ini cos ya. Ini sin, begitu ya kan. Di sini kuadrat. Jadi harus kita ubahlah cos kuadrat 2x ini menjadi sin. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, sekarang ini 4 sin kuadrat 2x ini kita buat seperti ini. 3 sin kuadrat 2x tambah sin kuadrat 2x. Kira-kira ini sama nggak dengan 4 sin kuadrat 2x? Sama ya. Sama ini ya kan. Jadi 4 ini kita buat jadi 3 tambah 1 kan 4 ya kan. Tambah cos kuadrat 2x kurang sin 2x kurang 3 sama dengan 0 ya. Sekarang kamu lihat rumus kita yang tadi, yang pertama tadi ya kan, atau yang kedua ya. Jadi ini apalah kira-kira jawabannya ini ya. Sin kuadrat 2x tambah cos kuadrat 2x. Diperoleh di rumus kita tadi cos kuadrat ax tambah sin kuadrat ax sama dengan 1. Ini 1 ini ya kan. Jadi bisa kita ganti jadi gini. 3 sin kuadrat 2x tambah 1 kurang ya. Kurang sin 2x kurang 3 sama dengan 0 ya. Maka ini 3 sin kuadrat 2x kurang sin 2x. Ini 1 kurang 3 negatif 2 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi boleh kita misalkan lagi ini. Atau langsung begini saja pun boleh ya. Ini Bapak buat langsung saja ini ya kan. Begini saja kita buat ya kan.
Jadi kamu tanya kenapa bisa begini? Ya karena begitulah dia, ya kan? Iya. Jadi kalau sudah biasa kamu menjawabnya, langsung saja pun boleh. Kalau belum biasa seperti ini, kamu ulang-ulang pun, kamu misalkan lagi pun boleh, begitu ya. Jadi ini sin 2x sama dengan min 2 per 3, atau sin 2x sama dengan 1, begitu ya. Jadi di soal kita ini katanya x berada di antara pi sampai 2pi. Berada di antara 180 sampai 360. Berarti itu kuadran ketiga dan kuadran keempat, gitu ya. Jadi kuadran ketiga dan kuadran keempat, nilai sinus bernilai negatif, gitu ya. Maka yang ini tidak memenuhi, begitu ya. Coba ulangi ya, kuadran ketiga dan 4, nilai sinus itu negatif, maka yang positif tidak memenuhi ya. Maka sin 2x katanya min 2 per 3, yang ditanya kosinus 4x, begitu ya. Ah, ini apa lagi ini ya kan, kosinus 4x. Jadi kamu lihat rumus kita yang tadi ya, yang ada begini, kosinus ax sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a per 2x, gitu ya. Jadi kalau kosinus 4x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 4 bagi 2, 2x, gitu ya. Nah, jadi sudah kita peroleh lah ini, kosinus 4x sama dengan 1 kurang 2. Nah, ini kita kuadratkan, gitu ya. Ternyata kita kuadratkan itu 4 per 9 ya. Maka Bapak buat di sini saya kosinus 2x sama dengan 1 kurang 8 per 9. Jadi kalikan ini, gitu ya. 9 kali 1 9, kurang 8 1. Maka jawabannya 1 per 9. Kita lanjut ke nomor kita yang berikutnya ya. Diketahui katanya 19 kurang 20 sin kuadrat x ya. Ini tidak ada duanya ya. Sama dengan 9 sekan 2x ya. Yang ditanya sin 2x, begitu ya kan. Jadi sebelum kita jawab ini, kita buat dulu JB, begitu ya, atau jawab, begitu ya kan. Nah, jadi kita tuliskan dulu kembali soalnya kan. Karena nampaknya ini seperti bukan soal ini ya, seperti cobaan hidup ini, begitu ya kan. Nah, sekarang kita lihat rumus kita ya. Ini masalahnya di sini kan ada 2 ya kan, 2x. Di sini hanya x ya kan. Jadi ini harus kita ubah yang kecil ini menjadi 2x. Nah, caranya begini ya kan. Ini 19 ini kurang ya kan, 20 ini bisa kita ganti 10 kali 2 sin kuadrat x sama dengan 9 sekan 2x, gitu ya. Ini masih sama ini ya kan. Kita buat dalam kurungnya biar lebih mudah ya. Nah, sekarang 19 ini kita ubah lagi, gitu ya. Nanti kenapa diubah begitu ya? Ya, diubah saja begitu ya. Nah, 19 ini kita ubah menjadi begini ya. 9 tambah 10 kurang, gitu ya. Kan masih 19 ini kan. 10 2 sin kuadrat x sama dengan 9 sekan 2x, begitu ya. 10-nya ini kita keluarkan ya. Makanya 9 tambah 10 buka kurung ya kan. Kalau kita keluarkan tinggal 1 ya kan. Di sini 1 kurang, di sini juga 1 kali ini tetap ya. 2 sin kuadrat x sama dengan 9 sekan ya 2x, gitu ya. Nah, jadi ini sudah ada rumus kita ini ya kan. Nah, rumus kita yang begini, kosinus ax ya sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a per 2x. Kalau kita ganti a nya jadi 2 ini ya. Nah, ini 1 kurang 2 sin kuadrat x. Karena 1 di sini ya, 2 per 2 kan. Nah, tinggal kita ubahlah yang ini, atau kita ganti yang ini menjadi cos 2x kemarin ya. Maka ini 9 tambah 10 ini jadi cos 2x sama dengan ini 9. Jadi sekan itu ya, sekan itu adalah 1 per cos, gitu ya. Kalau nanti kosekan itu ini 1 per sin, gitu ya. Kalau nanti kotangen itu 1 per tangen, begitu. Nah, jadi ini 9 1 per cos ya, atau per cos saja kita buat ya kan.
Nah, jadi biar hilang pernya ini kita kali cos 2x ke dua ruas gitu ya. Kita kali cos 2x ini maka 9 cos 2x. Kita kali cos 2x ini 10 cos 2 kuadrat 2x atau cos 2x kuadrat ya, sama dengan kita kali cos 2x ini tinggal 9. Kita pindahkan ke sebelah kiri ini ya. Berarti 10 ya. 10 cos kuadrat 2x tambah 9 cos 2x kurang 9 sama dengan 0. Ini sudah menjadi persamaan kuadrat ya. Fungsi trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi soal kita tadi yang kira-kira seperti ini, entah apa ini, tiba-tiba seperti ini ya. Jadi itulah kuncinya belajar trigonometri ya. Harus tahu kita mengubahnya gitu kan. Bayangkan ini pelajaran apa ini kira-kira, untuk apa ini gitu ya. Tapi mana tahu nanti ini ada di soal masuk perguruan tinggi negeri ya. Nanti ada Bapak buat soal masuk UI gitu ya, tahun 2013 kalau tidak salah ya. Jadi yang kira-kira tujuan kita sangat panjang atau sangat tinggi ya, cita-cita kita ya. Nah ini harus kita pelajari ini gitu ya. Kira-kira kalau tidak tahu kita diulang-ulang gitu ya. Bapak pun tidak tahu ini. Begitu kira-kira ya. Karena Bapak lihatnya nilai-nilaimu selama ini Bapak jadi tahu gitu ya kan. Oke lah, jadi jangan banyak cerita ini ya kan. Banyak cerita sudah habis durasi gitu ya. Kuota kita nggak banyak lagi nih ya kan. Nah, jadi kita misalkan saja ya. Kita misalkan saja karena ini agak-agak sulit nih memfaktorkannya ini. Misalkan A sama dengan cos 2x gitu ya. Kita ganti kemari. Berarti 10 A kuadrat tambah 9A kurang 9 sama dengan 0. Kita kalikan ini. Minus 90. Berapa kali berapa? 90 dikurangkan 9. Begitu ya. Ternyata 15 gitu ya. Kali 6 ya. 15 kali 6 ini 90 ya. Kita kurangkan ini 9. Maka di sini positif, di sini negatif. 10A gitu ya kan. Di sini 10A sama dengan 0 per 10 atau per 2 kali 5 gitu ya. Karena 2 kali 5 itu 10 ya kan. Ini kita bagi 2 semua ini ya. Maka ini 5A kurang 3. Yang ini kita bagi 5 semua ya. Ini 2A tambah 3 ya. Sama dengan 0 gitu ya kan. Maka di sini kita peroleh A-nya 3 per 5. Di sini A-nya min 3 per 2 ya. Ini atau ini ya kan. Apa tadi A? Kosinus 2x tadi ya. Iya, kosinus 2x ya kan. Sama dengan 3 per 5. Ini kosinus 2x sama dengan min 3 per 2 itu min 1,5 ya. Sudah lebih kecil dari min 1. Maka ini tidak memenuhi ya. Jadi katanya di soal kita ini X itu berada di antara ini kuadran pertama ya. Maka ini jawabannya kan. Cos 2x sama dengan 3 per 5. Yang ditanya sin 2x. Begitu ya. Karena ini bukan sudut istimewa ini ya. Bukan hasil sudut istimewa. Maka tinggal kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Di sini kita buat 2x ya kan. Sudutnya. Karena ini 2x ya. Cos itu samping per miring gitu ya. Maka di sini kuadratkan ini 25 ya. Kurang kuadratkan ini 9. Maka ini akar 16 ini ya. Akar 16 itu 4 ya. Maka kita peroleh sin 2f sama dengan 4 per 5. Tadi jawabannya kita ini berada di kuadran pertama. Maka sin itu juga bernilai positif ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya. Ini soal bonus namanya ini ya kan. Ini adalah soal SIMA UI. Jadi biar kamu tahu, masuk perguruan tinggi negeri itu ada banyak caranya ya. Ada jalur sekolah atau namanya sekarang SNMPTN, ada jalur tes yang namanya SBMPTN, ada namanya jalur mandiri gitu ya. Jalur mandiri itu kalau di UI namanya SIMA UI gitu ya. Kalau nanti yang lain beda lagi. Kalau misalkan Unimed ada namanya UUMBPTN gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi ini soal SIMA UI tahun 2013. Dan soal mandiri masuk perguruan tinggi negeri itu yang paling sulit itu salah satunya di UI gitu ya, salah satu soal ya kan. Salah satu perguruan tinggi negeri yang sulit soal matematikanya ya. Nah, jadi ini kira-kira soal kita ini
Kita perhatikan saja dulu ini ya. Bapak ulangi saja dulu soalnya ini ya kan. Katanya begini, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X per sin X cos X sama dengan A. Jadi, kunci menjawab soal, gitu ya, kunci menjawab soal yang sulit itu, ya kan, perhatikan pilihannya, atau perhatikan yang ditanya, gitu ya, kotangen, ya. Apa itu kotangen, ya? Cos per sin, gitu ya, atau sepertangen, yang manapun boleh, ya. Kita buat cos per sin saja, ya. Ini cos kuadrat X per sin kuadrat X, gitu ya. Ditambah tangen itu sin per cos, ya. Sin kuadrat X per cos kuadrat X, ya. Coba kita sederhanakan ini ya. Kita kali silang ya. Cos kuadrat X kali cos kuadrat X itu cos pangkat 4X, ya. Ini sin pangkat 4X per, ini kita kalikan, sin kuadrat X cos kuadrat X. Gitu kira-kira ini ya. Ini kali-kali silangnya ini ya kan. Jadi kita perhatikan pilihannya ini atau soal kita ini dengan yang ditanya ini hampir-hampir mirip ini ya kan. Nah, di bawah ada sin cos, di bawah ini ada sin cos, bedanya ada kuadrat ya. Di sini cos sin kuadrat, di sini pangkat 4 gitu ya kan. Jadi sekarang pertanyaannya ini ya. Di sini pangkat 4, di sini pangkat 2 ya. Bagaimanalah kira-kira caranya soal kita ini menjadi seperti ini ya. Ini kan kuadrat. Biar jadi pangkat 4 harus kita, iya betul, kuadratkan gitu ya. Ini juga kita kuadratkan ya. Kalau kuadratkan sebelah kiri harus kuadratkan sebelah kanan ya. Jadi kita ingat dulu kalau ada A kurang B kuadrat, jawabannya ini A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB gitu ya. Inilah A-nya, inilah B-nya. Gitu kita buat ya. Kita kuadratkan ini. Maka A kuadrat di sini sudah kuadrat, berarti cos pangkat 4 ya. Iya. Tambah, ini kan tambah ya kan. B kuadrat. Ini sin pangkat 4 gitu ya. Kurang gitu ya. 2 ini AB. Apa tadi A? Atau kita buat sin saja pun duluan boleh ya. Sin kuadrat X cos kuadrat X. Jadi harusnya kan ini cos kuadrat X sin kuadrat X ya kan. Kita buat terbalik ya. Per gitu ya. Bapak buat begini. Sin ini kuadrat juga ya. Sin kuadrat X cos kuadrat X ini sin kuadrat X cos kuadrat X sama dengan A kuadrat gitu ya. Jadi ini gitu ya. Soal-soal kita ini gitu ya. Ini sudah soal kita ya kan. Jadi cos pangkat 4X tambah sin pangkat 4X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Ini bisa kita sederhanakan gitu ya. Kita sederhanakan ini sudahlah gitu ya. Maka tinggal minus 2 di sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka jawabannya A kuadrat tambah 2. Nah, sudah sama sekali ya kan. Maka dengan tidak sengaja jawabannya B. Begitu kira-kira ya. Jadi inilah salah satu soal masuk perguruan tinggi negeri yang lumayan sulit ini. Nanti kalau boleh kamu coba-cobakan. Kalau tidak pakai cara ini, ya ini seminggu semalam menjawabnya ya. Sampai di sini pelajaran kita. Tetap semangat, jalani hidup ini dengan senyuman. Salam sukses.